Selamat datang di Mono Dialog. Sekarang sebuah konten baru dari Dialog ID, di mana sesuai dengan judulnya Mono Dialog. Ini adalah sebuah konten monolog yang dibuat oleh Dialog ID Universe. Wow, ide yang sangat fresh sekali ya. Berita pertama adalah tentang pelantikan dari 1271 pegawai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara, di mana ini sempat heboh kasusnya, yaitu kasus tes wawasan kebangsaan yang merenggut 75 orang yang dinyatakan katanya tidak lulus dan dilabeli tidak nasionalis dan juga tidak pancasilais karena tidak sesuai dengan tes yang dilakukan. Nilainya nggak mencapai dari yang ditargetkan. Kalau menurut gue itu sebuah hal yang cukup layak ya untuk penilaian mengenai orang-orang yang cocok menjadi ASN, karena mereka kan menilai itu dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya, kayak misalnya untuk menjadi seorang ASN tuh harus bisa menghargai, bisa sesuai dengan nilai yang dianut dalam Pancasila. Jadi pertanyaan kayak misalnya, apakah kamu mau ngelepas jilbab demi negara? Apakah kamu ada hal-hal yang tidak disukai oleh saat pemerintah melakukan suatu kebijakan? Atau apakah kalian atau para calon ASN ini setuju dengan adanya LGBT? Itu pertanyaan yang sangat menggambarkan namanya Pancasila ya kan, dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Jadi kita nggak usah marah-marah karena itu sebuah hal yang sangat tepat ya. Itulah jawaban dari para orang yang suka menutup mata ya, yang nggak suka, yang memang kebencian tuh muncul karena ya nggak suka aja sama orangnya, bukan nggak suka sama kerjanya. Oke, kita langsung masuk ke berita kedua. Berita kedua adalah tentang polemik sinetron Suara Hati Istri yang jadi perbincangan, di mana dalam sebuah adegan ada seorang, bisa dibilang apa ya, pemain atau apa sih, yang katanya usianya masih di bawah umur, tapi di sinetron tuh digambarkan sudah lulus SMA dan menjadi istri ketiga dan melakukan bisa dibilang melakukan adegan diranjang ya. Ya, orangnya tidur sebelahan. Lalu orang banyak yang protes, kenapa sih bisa sebuah televisi nasional membuat sebuah cerita yang seperti itu gitu ya, yang untuk kaidah norma dan nilainya itu sangat dijaga. Dan setelah terjadi pro dan kontra, lalu juga KPI sampai menegur, baru sekedar menegur ya, karena mau nyensor susah. Yang bisa disensor kan cuman kartun aja. Setelah dilakukan penilaian lebih lanjut, lalu banyak pro dan kontra, maka stasiun televisi ini akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang sering dilakukan oleh semua sinetron Indonesia, yaitu mengganti pemainnya dengan cara di dalam ceritanya digambarkan bahwa orang tersebut mengalami kecelakaan, lalu operasi plastik, lalu berubah muka. Puff. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau misalnya gue bisa kayak gitu, kalau misalnya dalam kehidupan nyata gitu ya, orang bisa dengan mudah mengubah wajahnya menjadi sangat bagus, sangat cantik, sesuai dengan keinginan, sesuai sangat ganteng. Gue akan minta muka gue nih dipermak gitu ya, dan gue bikin mukanya mungkin kayak Reza Hardian kah, atau mungkin kayak siapa, Sule. Oh enggak kayak gitu ya. Ya nggak ditangkap maksud dan tujuan dari banyaknya kritik yang keluar dari orang-orang ya, masyarakat awam, para netizen inilah. Yang mau dikatakan oleh mereka adalah bagaimana bisa sebuah stasiun TV nasional memberikan sebuah tayangan, sebuah cerita yang kalau menurut gue tuh sangat tidak sesuai, sangat tidak layak untuk ditampilkan. Tapi gue rasa kenapa mereka menampilkan hal seperti itu ya karena banyak yang nonton, pangsa pasarnya ada. Jadi kalau misalnya dari awal memang yang nonton pun doyan, ya itu jadi masalah. Maka ada tugas bagi kita juga untuk memberikan penilaian tentang apa yang kita lihat, apakah sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya belum sesuai,
ya kenapa lo nggak coba untuk protes atau kayak gimana gitu. Jangan lo terima-terima aja seakan-akan apa yang ada di televisi itu adalah sebuah kebenaran. Semua ada hal yang nyata, ada sebuah hal yang bagus untuk lo tonton, bagus untuk lo lihat. Ada kalanya perlu untuk lebih kritis, nggak cuma terima aja. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk minggu ini kita di hari Rabu ada CID. Lalu juga di hari Jumat ada SBD Live. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung dicek IG kita juga Twitter kita di @id_dialog. Oke. Jadi gua Anskornya pamit, sampai jumpa dan bye bye.